semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai ibadah PJ pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dalam doa ya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga Engkau sudah mengumpulkan kami pada kesempatan kali ini ya Bapa, walaupun secara daring dan berjauh-jauhan. Kiranya kami tetap boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah PJ pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Engkau pimpin tiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang akan dalam PJ ini, dan nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau pimpin agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa sama-sama memuji nama Tuhan dalam ibadah PJ Online. Yuk kita mulai ibadah kita naikkan lagu pujian bersama-Mu Bapa. Kau
hati dan pikiran kita bernyanyi berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kasih hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik, yang tetap sehat, dan teman-teman juga tetap bergembira khususnya dalam masa-masa pandemi ini, karena kita tahu bersama semua ada dalam keterbatasan. Dan teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk kuliah, untuk melanjutkan aktivitas,
Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kita semua. Dan pada hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Allah dapat memenuhi hati teman-teman semuanya agar dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari teman-teman kita membaca pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 yang tertulis demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang memiliki hikmat dan pengetahuan. Oleh sebab itu pada pasal yang kedua, Amsal ini berbicara tentang bagaimana kita dapat menghasilkan sebuah pengetahuan tetapi juga tidak berhenti pada saat itu saja, tapi juga ada hikmat. Nah teman-teman, di sebuah gereja ada seorang guru sekolah minggu yang punya kemampuan luar biasa dan ia mampu membuat kurikulum pendidikan. Nah ini mungkin teman-teman yang belajar di pendidikan pasti tahu. Mereka membuat sebuah kurikulum pendidikan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan ketika mereka mencoba sesuatu yang baru, mereka ingin membuat pembelajaran yang baru, yaitu belajar tentang satu karakter dalam rentang waktu 3 bulan. Jadi tentu saja harapannya teman-teman supaya anak-anak sekolah minggu pada saat itu benar-benar tahu bagaimana caranya untuk menghidupi karakter tertentu. Jadi contohnya kalau dalam bulan pertama sampai bulan ketiga anak-anak sekolah minggu belajar tentang karakter kejujuran. Nah kemudian di bulan yang keempat sampai yang keenam mereka akan belajar tentang ketaatan. Nah suatu kali teman-teman, ketika pembelajaran karakter ini yang pertama sudah selesai, mereka anak-anak sekolah minggu akan belajar tentang karakter yang baru. Dari kejujuran akhirnya belajar tentang ketaatan. Namun ternyata ada seorang anak yang kegirangan ketika mereka tahu bahwa karakter kejujuran sudah selesai. Dan anak itu berkata, asik, berarti kejujuran sudah selesai. Besok gak usah belajar lagi tentang kejujuran. Besok belajar ketaatan, berarti sudah bisa bohong lagi. Waduh teman-teman, ternyata gurunya akhirnya berpikir, oh yang dimengerti oleh anak-anak pada saat itu satu karakter untuk 3 bulan hanya berhenti sampai di bulan ketiga itu saja. Kalau pembelajaran karakternya sudah selesai, dikiranya pembelajaran sebelumnya ya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, anak ini, anak yang tadi nyeletuk kegirangan karena sudah selesai belajar tentang kejujuran, dia tahu dan memiliki pengetahuan bagaimana untuk dapat melakukan hal dengan jujur. Tetapi sayangnya ia belum memiliki pemahaman yang tepat bagaimana untuk menghidupi kejujuran lepas dari pembelajaran. Harusnya kejujuran juga bisa dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman,
itu tandanya bukan hanya seorang anak ini saja, tetapi bisa saja semua orang melakukannya. Semua orang bisa mencari pengetahuan. Caranya sudah jelas teman-teman, belajar, berguru, ataupun kita mencoba hal-hal baru, mencari literatur, membaca dari buku-buku, ataupun kita mencoba sesuatu yang baru menjadi sebuah pengalaman dan menjadi sebuah pengetahuan. Kita tahu caranya untuk mencari pengetahuan itu. Dan bahkan teman-teman pun yang saat ini lagi belajar, lagi berkuliah, mencari ilmu, membaca tugas-tugas dari dosen yang harus baca buku banyak, ataupun harus praktikum, melakukan praktek-praktek sehingga teman-teman punya pengalaman. Nah, itu adalah cara bagaimana teman-teman akhirnya dapat meraih pengetahuan. Dan saya pun juga belajar hal yang sama kok teman-teman. Saya juga harus belajar untuk bisa melakukan segala sesuatu. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, jika semua orang dapat memiliki pengetahuan dengan cara belajar, lalu bagaimana dengan mencari hikmat? Apakah orang yang memiliki pengetahuan juga punya hikmat? Tanpa hikmat, pengetahuan dapat dipakai untuk melakukan sesuatu yang jahat. Nah, teman-teman tahu kan bom nuklir? Yang dalam sejarah kita sama-sama belajar bahwa ada 2 kota di negara Jepang yang hancur lebur, seluruh kota benar-benar hancur hanya karena bom ini. Merancangkan nuklir adalah sebuah pengetahuan yang tinggi yang mungkin saya sendiri juga nggak bisa mikir, kok bisa ya bikin bom seperti itu. Itu adalah sebuah pengetahuan yang tinggi. Teman-teman mungkin harus belajar rumus, bahan kimia, dan juga banyak hal yang harus dipelajari untuk dapat menciptakan sebuah daya ledak yang luar biasa. Tetapi tanpa hikmat, daya ledak itu dipakai untuk menjadi sebuah kehancuran. Tapi bagaimana kalau misalnya kita gunakan pengetahuan tentang daya ledak itu dengan hikmat? Ternyata saat ini nuklir bisa dipakai sebagai tenaga pembangkit listrik dengan daya yang luar biasa. Itu tandanya teman-teman semuanya, mencari pengetahuan bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi kita perlu hikmat supaya pengetahuan itu tidak menjadi sebuah kehancuran. Bagaimana caranya untuk mencari hikmat? Nah, Amsal pasalnya yang kedua ayat 1-4 ini menjelaskan caranya. Saya akan membacakannya kembali buat teman-teman. Bagaimana sih caranya untuk mencari hikmat? Yaitu ketika kita menerima perkataan hikmat, menyimpan perintah hikmat dalam hati kita. Itu ayat yang pertama. Kemudian ketika kita memperhatikan, ketika kita mencenderungkan hati kita kepada kepandaian, ketika kita berseru ataupun mencari seperti mencari perak, mengejar seperti mengejar harta terpendam. Itu tandanya teman-teman bahwa hikmat tidak akan datang secara otomatis. Tapi hikmat dapat dicari juga, tapi dengan luar biasa. Kalau kita tidak mencari hikmat, ya kita tidak akan mendapatkannya. Kita harus punya upaya, harus berupaya, supaya pengetahuan yang kita miliki tidak menjadi sesuatu yang jahat. Kalau pengetahuan bisa kita cari kepada guru, dosen, ataupun saudara-saudara yang punya pengalaman lebih, lalu kepada siapa kita mencari hikmat? Nah, ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi siapa sumber yang memiliki hikmat itu? Dari ayat 6 ini sudah jelas teman-teman, dari Tuhan. Itu artinya kita harus mencarinya kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Dengan cara itu kita tahu dan melihat nilai-nilai apa yang harus kita lakukan dalam melakukan pengetahuan-pengetahuan itu. Teman-teman sekalian, pengetahuan itu seperti senjata jika dipergunakan tanpa hikmat. Tetapi dengan adanya hikmat,
pengetahuan itu dapat menjadi sebuah jalan yang membawa berkat dan juga damai sejahtera. Mari kita perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-11, teman-teman. Ayat 7 sampai ayat 11 mengatakan demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Teman-teman sekalian, dengan hikmat, teman-teman sekarang bukan hanya memiliki pengetahuan bagaimana untuk menjadi mahasiswa yang baik, atau dengan program studi yang teman-teman pelajari saat ini, bukan hanya menjadi guru dan bukan hanya menjadi tenaga medis, atau bukan hanya menjadi seorang ahli ekonomi yang tahu pengetahuan tertentu, tetapi juga tahu bagaimana melakukan tugas-tugas profesi itu dengan hikmat yang baik, dengan karakter yang baik. Contohnya mungkin buat teman-teman yang saat ini belajar untuk menjadi seorang pengajar. Mungkin secara pengetahuan kita semua dapat belajar dari buku-buku bagaimana teknisnya membuat kurikulum yang baik, bagaimana untuk mengajar pendidikan kepada anak-anak di rentang usia tertentu atau remaja di rentang usia tertentu. Tetapi dengan hikmat kita dapat mengajarkan sebuah teladan yang baik, bahkan dengan ketulusan hati, sehingga pendidikan yang hendak kita berikan kepada anak-anak ataupun naradidik yang lain dapat membawa kedamaian. Dengan hikmat, teman-teman yang belajar tentang pertanian misalnya, bukan hanya memiliki pengetahuan tentang bagaimana menumbuhkan tumbuhan atau tanaman yang mungkin saya juga belum tahu begitu banyak ya tentang pertanian, dan saya yakin teman-teman tahu lebih banyak. Tetapi dengan hikmat, kita juga memiliki hati yang rindu untuk membangun kesejahteraan bagi banyak orang dengan ilmu itu. Atau dengan hikmat, teman-teman yang belajar tentang kesehatan juga bukan sekedar tahu bagaimana tubuh pemberian Tuhan ini dapat melakukan banyak hal, tetapi dengan hikmat, teman-teman punya ketulusan hati agar dapat membantu banyak orang untuk dapat hidup dengan sehat. Dengan adanya hikmat, pengetahuan yang teman-teman miliki menjadi harta yang memiliki daya atau kekuatan untuk membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Karena itu teman-teman semuanya, dengarkanlah suara Allah. Cari terus kehendak Allah dalam hidup kita. Berhikmatlah. Dan jangan berhenti hanya dengan mencari hikmat, kemudian kita nggak belajar sama sekali atau mencari pengetahuan. Tetapi tetap berjalanlah keduanya. Mencari ilmu dengan baik, mencari pengetahuan dengan baik, tetapi juga cari hikmat Tuhan, sehingga nantinya pengetahuan kita dapat membawa kedamaian bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya teman-teman semua dapat terus bersemangat untuk mencari hikmat dan pengetahuan dengan seimbang. Amin. Mari teman-teman, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami memiliki kesempatan yang sangat baik untuk dapat belajar menuntut ilmu sampai ke tingkat universitas. Dan saat ini ya Bapa, izinkanlah kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang mampu untuk melihat hikmat yang daripadamu, sehingga pengetahuan yang kami miliki ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami berdoa ya Bapa, khususnya untuk teman-teman kami yang saat ini masih bertahan di kota Tasik sebab berbagai keterbatasan dalam
masa-masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan ada banyak yang menjadi pergumulan bagi teman-teman kami. Namun kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan-jalan berkat dapat tetap tercurah bagi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini ada di rumah kami masing-masing dalam pembelajaran secara online. Kiranya ya Bapa, Engkau juga memberkati kami semua, mahasiswa-mahasiswa di Unsil untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dengan penuh ketulusan hati dan juga dapat tetap fokus untuk belajar. Kami berdoa untuk orang tua kami yang tetap berjuang di tengah pandemi ini. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati orang tua kami dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami yang terus berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya kami diperkenankan untuk menjadi berkat, menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan kasih bagi sesama kami. Dan saat ini ya Tuhan, jika di tengah-tengah situasi ini kami memiliki pergumulan secara pribadi, baik itu dalam hal kehidupan pribadi, di sekolah, di kampus, di tengah masyarakat, ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami agar kami dapat tetap taat, dapat tetap kuat di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami pun menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami sebagai anak-anak-Mu dapat tetap mengemban tugas sebagai murid-murid Kristus yang berhikmat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk segala aktivitas yang dapat kami lakukan di masa-masa yang mendatang. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau yang menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita udah di akhir PJ kita pada hari ini. Semoga firman yang telah kita dengarkan di PJ pada hari ini bisa menjadi remah di hidup kita dan kita bisa menjadi berkat di sekeliling kita. Sampai jumpa di PJ minggu depan. Dadah!